Ya, halo Football United, Daredevil, selamat malam, selamat berpuasa. Eh, Baru bisa buat video hari ini karena memang menunggu pertandingan MU lawan Everton besok ya. Belum bisa ngonten eh, cukup sering karena masih ada kesibukan di luar. Ya, langsung saja kita akan membahas pertandingan besok ya, dan kabar-kabar apa saja minggu-minggu ini di Manchester United. Untuk besok melawan Everton, kemungkinan Michael Carrick dengan formasi yang masih sama, Sesko mungkin masih cadangan juga ya. Everton ini tim ini sangat tidak bisa ditebak ya. Hmm, Lawan tim kecil bisa kalah, tapi lawan tim besar itu Everton cukup berbahaya karena biasanya tim sekelas Everton itu kalau lawan tim-tim seperti MU yang sedang on fire ya, lumayan lah on fire lah, belum kekalahan 5 kali pertandingan, belum kalah ya. Biasanya Everton itu semangat ya, pemain tim-tim kecil itu semangat ya, seperti Arsenal kemarin juga bisa ditahan imbang Wolves ya. Wolves bisa menahan imbang Arsenal itu juga karena tim-tim kecil Liga Inggris ini tidak bisa ditebak ya, mentalnya itu malah eh, lebih lebih mentalnya itu lebih kuat ya ketika lawan tim besar ya, lebih semangat lah. Semoga besok Carrick bisa menerapkan strategi yang baru, karena saat melawan West Ham strateginya sudah mulai bisa terbaca oleh lawan ya, dengan skema-skema yang dari 4 pertandingan terakhir. Mungkin West Ham yang kemarin juga sudah menebak cara bermain Michael Carrick. Semoga di besok punya strategi baru. Mungkin formasi tidak harus berubah, tapi cara untuk mendistribusikan bola, cara untuk menyerang mungkin harus dengan cara yang sulit ditebak oleh lawan, karena biasanya MU ini monoton seperti lawan West Ham kemarin ya. MU ini monoton mainnya, tidak seperti yang kemarin-kemarin yang bisa terlihat tidak seperti peluang yang tidak berbahaya, tapi sangat berbahaya saat berada di depan ya. Tapi lawan West Ham kemarin tidak terlihat sama sekali ya. Everton besok masih dengan skuad yang lengkap sepertinya. Yang perlu di MU yang harus hati-hati adalah serangan balik Everton ya, yang besar besar. Postur pemain Everton itu besar, speednya juga sangat kencang-kencang. Dalot Shaw harus fokus, karena Dalot dan Shaw ini biasanya yang sering sekali ngelawak ketika lawan tim-tim yang pemainnya yang speednya kencang ya. Ya, untuk besok mungkin itu saja kita baca berita-berita terakhir ini yang ada di berita-berita di media sosial tentang MU ya, banyak sekali. Sehari saja berita MU ini banyak sekali. Ada dari komentar dari mantan pelatih Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou. Menurut saya, melatih MU Manchester United adalah pekerjaan tersulit di dunia sepak bola karena pengawasan ketat yang dihadapinya, sorotan yang selalu ada, dan sejarah luar biasa klub ini. Dibutuhkan individu yang sangat unik untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, gue setuju dengan pendapat Ange ini. Karena apa ya? Karena MU ini terlalu lama dilatih oleh pelatih yang berkarakter ya, seperti Sir Alex ini ya,
dengan disiplin yang sangat tinggi. Kemudian setelah Sir Alex ini pensiun, pelatih selanjutnya ini tidak sesuai levelnya Sir Alex. Nah ini yang bikin MU sekarang menurun sekali menurut gua ya. Meskipun pelatih punya taktik sendiri, tapi untuk mental seperti level Sir Alex ini menurut gua belum ada lah. Ada Jose Mourinho, tapi cara Mourinho itu tidak diterima oleh pemain MU ya. Pemain MU yang di era Mourinho itu sudah rusak ya, sudah hancur pemainnya sejak Sir Alex berhenti dari Sir Alex pensiun itu. Menurut gua pemainnya sudah berbeda, memang sangat berbeda ya dengan karakter pemain-pemain yang baru dan pemain lama pensiun, dan pembelian pemain yang tidak sesuai tidak sesuai dengan level era Sir Alex. Dan bersih pelatih ini pekerjaan tersulit di dunia sepak bola ya. Benar, aku setuju ya. Karena media selalu menyoroti setiap detik, setiap komentar dari pelatih ya. Harus bisa. Terus juga Diego Dalot tentang Bruno Fernandes, dia jelas salah satu pemain terbaik di liga, itu fakta. Bukan seperti oke, Anda bisa memberikan pendapat Anda mungkin menyukainya atau tidak, tetapi itu fakta. Jika Anda melihatnya itu karena Anda memang tidak menginginkannya atau tidak menyukainya ya. Menurut gue Bruno ini jantungnya Manchester United saat ini ya. Belum ada yang bisa menggantikan Bruno Fernandes, karena belum ada yang pemain tengah yang MU ini yang selevel dengan Bruno ya. Mungkin Mason Mount masih di bawah levelnya, di bawah Bruno lah ya. Yang jadi pertanyaan musim depan itu Bruno katanya di media-media itu kan mau cabut dari MU ya. Penggantinya itu siapa ya? Menurut gue masih belum ada yang seperti Bruno, atau MU harus membeli pemain yang tidak harus seperti Bruno ya. Mungkin seperti KDB, seperti Odegaard, atau seperti Modric, Kroos, seperti itu ya. Mungkin tidak harus sama karakter cara bermainnya, tidak harus sama dengan Bruno, karena ya pemain seperti Bruno ini jarang banget ditemukan. Ada tentang Cole Palmer. Jelas Palmer adalah pemain yang luar biasa dan hebat. Saya terus mengatakan ini para pernyataan Rene Meuletsen tentang Cole Palmer. Jelas Palmer adalah pemain yang luar biasa dan hebat. Saya terus mengatakan bahwa saya benar-benar tidak mengerti bagaimana MU melewatkan kesempatan itu sejak awal. Mengingat dia adalah penggemar berat United, dia pernah bermain di klub Man City dan kemudian dia pergi ke Chelsea. Jadi menurut saya itu adalah kesempatan yang terlewatkan. Dia akan menjadi pemain yang luar biasa untuk Manchester United. Ya, akhir-akhir ini berita-berita Cole Palmer ini sangat di media-media ya, di Facebook, intinya di media-media yang membahas sepak bola ini, Cole Palmer ini sangat ramai sekarang. Mungkin musim depan MU kalau mesti mahal lah, Chelsea membandrol harga mahal lah pemain seperti Palmer ini. Mungkin ya juga kalau Palmer tidak mau keluar, tidak akan dijual oleh Chelsea ya. Tapi harus diingat, Palmer ini angin-anginan. Di Chelsea juga sering ditarik keluar sebelum akhir pertandingan. Palmer harus punya tandem ya. Harus MU di musim depan harus punya 2 pemain tengah baru. Mungkin Palmer, terus ada satu lagi agar bisa bermain dengan 2 dengan otak ya. Kan di MU itu yang bermain dengan otak itu cuma menurut gue Bruno Fernandes itu ya, kurang satu lah. Mungkin Palmer sama gelandang bertahan yang bagus ya Pak ya.
Ederson bisa, Ederson dari Nottingham. Baleba itu masih juga di MU masih tertarik meskipun performanya musim ini menurun. Menurut gue itu juga bagus. Ada berita lagi, Gordon MU juga, oh ya, MU juga menginginkan Sandro Tonali dari Manchester United dan juga Anthony Gordon. Ini dari berita Graham Bailey ya, manajemen Newcastle bertekad untuk tidak dipaksa menjual pemain meskipun minat terhadap bintang-bintang mereka semakin meningkat. Beberapa klub termasuk MU memantau Anthony Gordon dan Sandro Tonali, tetapi Newcastle bersikeras hanya tawaran yang sangat fantastis ya, 100 juta ke atas yang akan membuat mereka mempertimbangkan untuk menjual pemain mereka. Sikap ini mirip dengan kasus Alexander Isak musim panas lalu ya. Menurut gue yang pembelian pemain yang terlalu over itu biasanya mempengaruhi permainan pemainnya. Lebih baik MU itu membeli pemain yang murah-murahan lah ya, jangan terlalu 100 juta ke atas ke bawah, tapi tidak terlalu sorot media harganya, jadi pemain itu bisa loss bermain. Bahasa kerannya, bahasa Indonesianya loss itu apa ya, kalau agar tidak terbebani dengan harga. Sandro Tonali sebenarnya juga bagus, tapi gue pribadi lebih baik Ederson dan Cole Palmer sih. Kalau Anthony Gordon ini di sisi kiri bagus juga, tapi lebih baik beli pemain yang murah-murah tapi yang bagus, masih banyak sekali. Joshua Zirkzee juga akan kembali ke Serie A musim panas nanti, ini gosipnya ya. Juventus dan AS Roma juga tertarik ya. Zirkzee ini kalau menurut gue di MU itu sudah tamat. Melawan back Liga Inggris itu Zirkzee tidak sama sekali tidak berkutik. Ya bisa mencetak 1-2 gol ya, tapi secara 90 menit pertandingan itu tidak dapat diandalkan sama sekali ya Joshua Zirkzee ini. Untuk besok mungkin Luke Shaw juga masih starter ya. Gue pribadi mungkin Mazraoui harus starter, Sesko harus starter karena back Everton itu tinggi-tinggi, jadi kita harus mendapatkan di depan juga yang tinggi. Matheus Cunha di sisi kiri, Bruno bebas mau kemana saja, Mbeumo di sisi kanan, di tengah juga Casemiro, Maino sudah bagus, back Lisandro Maguire untuk saat ini bagus ya. Yang jadi gua pribadi yang jadi kadang bikin resah itu ya Dalot sama Shaw. Kadang ketika dipercaya malah ngelawak ya, ketika malah pertandingan yang sangat penting seperti ini biasanya masih ngelawak ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan hari ini. Mau tidur untuk menonton Arsenal nanti melawan Spurs. Gua mendoakan supaya Arsenal kalah. Bye.